Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Terbaru dari Kiai Ali Badri. Ini merupakan tulisan perdana setelah lama tidak menulis. Ada satu hal yang menarik bahwa di dalam tulisan ini beliau menegaskan bahwa tidak akan pernah mau menanggapi apa yang menjadi hasil penelitian daripada Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, tetapi juga memberikan penegasan di sisi lain bahwa Kelambak Lawi harusnya menjawab apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imat. Jangan kemudian orang-orang pribumi atau para muhibbinnya yang menjawab, karena itu bisa semakin memperkeruh masalah. Yang pasti bahwa sampai hari ini Kiai Ali Badri juga tetap konsisten sebagai orang yang pernah berjibaku menyusung keluarga atau suryat Wali Songo, dan bagaimana beliau waktu itu dibully habis-habisan oleh Kelambak Lawi. Nah, bagaimana tulisan itu? Coba kita simak secara bersama-sama. Beliau tulis ini dengan sebuah judul, Nasab Ba'alawi banyak celah yang dipermasalahkan. Kiai Haji Ali Badri Masyhuri. Kita telah membicarakan tentang klaim nasab Ba'alawi sebagai paling sahih. Klaim itu jelas tidak benar berdasarkan fakta-fakta sejarah yang saya sampaikan. Nah, fakta-fakta yang saya sampaikan itu pun hanya terkait dengan nama Abdullah atau Ubaidillah saja, belum fakta-fakta terkait nasab ke bawah Sayyid Ubaidillah, di mana mereka menganggap Abdullah sebagai orang yang sama dengan Ubaidillah. Bahwa nama Abdullah sebagai putra Sayyid Ahmad tidak sesahih 3 nama putra beliau yang lain, yaitu Hussein, Muhammad, dan Ali. Dengan kata lain, tingkat kesahihan riwayat nama Abdullah berada di bawah 3 nama yang lain itu. Sehingga klaim bahwa nasab Ba'alawi adalah yang paling sahih tentu saja akan ditertawakan oleh keturunan 3 putra Sayyid Ahmad yang lain itu. Ketika ada ulama besar sebesar apapun mengatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah yang paling sahih, pasti mereka hanya menukil dari tokoh Ba'alawi dan menerima itu berdasarkan husnudzon saja, bukan berdasarkan penelitian. Meneliti nasab orang, apalagi dengan mengesankan adanya kecurigaan, itu tidak boleh. Hal ini dapat menyinggung perasaan orang dan bisa membuat fitnah, kecuali ada indikasi yang memang patut dicurigai. Dari itu, saya tidak setuju dengan publikasi penelitian nasab Ba'alawi oleh Kiai Haji Imaduddin. Namun, saya juga tidak menyalahkan tujuan beliau, karena beliau beralasan melihat adanya hal mencurigakan pada diri banyak Ba'alawi Indonesia. Misalnya keterlibatan sebagian Ba'alawi dalam salah satu gerakan kudeta Kesultanan Banten. Juga keterlibatan Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi dalam penggembosan perjuangan ulama Banten yang merupakan zurriyah dan keluarga Sultan Banten. Dalam kurung peristiwa Cilegon. Begitu pula akhlak dan mental banyak Ba'alawi yang suka dawir atau mencari uang dengan menjual nasab, baik di kalangan ajengan, Kiai Sunda, maupun di masyarakat perkampungan Sunda. Itu kata Kiai Haji Imaduddin, dan itulah alasan beliau mencurigai nasab Ba'alawi. Ditambah lagi Robito Alawiyah terkesan membenci keturunan Wali Songo, seperti ketakutan kalau keturunan Wali Songo muncul. Ditambah lagi dengan sikap banyak Ba'alawi yang terkesan memaksa orang untuk sependapat dengan mereka, dengan alasan Habib harus lebih diutamakan dari yang lain. Ditambah lagi seringnya terjadi keributan besar gara-gara hal sepele yang dibuat oleh Robitoh Alawiyah, misalnya dengan Al-Irsyad pada zaman kolonial Belanda. Ditambah lagi dengan adanya penceramah kondang dari kalangan Ba'alawi yang bahasanya penuh dengan caci maki dan kalimat kotor, dan dibiarkan saja oleh Robitoh Alawiyah, kata Kiai Haji Imaduddin. Semua itu membuat beliau curiga dengan nasab Ba'alawi yang sejak awal memang diragukan oleh sebagian asyraf di Arab. Kata Kiai Haji Imaduddin juga, seandainya sejarah masa lalu Ba'alawi Indonesia tidak sekelam itu, kemudian Ba'alawi yang sekarang santun dan tidak mentang-mentang dengan nasab mereka, tentu beliau tidak akan pernah berpikir untuk mencurigai nasab Ba'alawi.
Itu kata Ki Haji Maduddin. Itulah alasan kenapa beliau membuat penelitian tentang nasab Ba'alawi. Saya pun tidak bisa menyalahkan alasan beliau itu. Saya rasa habaib atau Rabithah Alawiyah juga tidak boleh marah. Justru mereka harus mencari siapa yang telah membuat gara-gara dan memancing kemarahan kiai-kiai Banten itu, khususnya zuriyah Sultan Maulana Hasanuddin. Mestinya Rabithah Alawiyah justru meminta maaf pada rakyat Indonesia karena telah membuat sejarah kelam di masa penjajahan. Demi Allah, seandainya anak saya berlaku tidak sopan kemudian orang-orang mengumpat saya, niscaya saya akan menampar anak saya itu, bukan malah memarahi orang yang mengumpat saya. Orang-orang yang mengumpat saya itu tidak salah. Sayalah yang salah karena tidak becus mendidik anak saya sehingga dia menyakiti hati banyak orang dan membuat mereka marah. Makanya sebaiknya Rabithah Alawiyah atau habaib tidak marah dalam menyikapi keraguan orang-orang terhadap nasab mereka itu. Kalau marah dan semakin marah, maka semakin gencar pula mereka mengorek sejarah kelam Ba'alawi Indonesia. Bahkan berusaha melemahkan nasab Ba'alawi termasuk dengan tantangan tes DNA. Dan ingat, kalau sampai kebanyakan umat Islam Indonesia setuju dengan ketentuan tes DNA, itu artinya Ba'alawi kehilangan kepercayaan mayoritas umat Islam Indonesia. Untuk nasab Sayyid Ubaidillah, dari awal hingga saat ini saya menerimanya berdasarkan husnudzon. Saya percaya dengan pengakuan Habib Ali Asyakran bahwa nasab beliau tersambung pada Sayyid Ali Al-Uraidi. Saya hanya mengkoreksi klaim bahwa nasab Ba'alawi adalah yang paling sahih. Adapun soal kajian Ki Haji Maduddin dan tantangan tes DNA, silakan Rabithah Alawiyah menghadapinya sendiri. Sebaiknya Ba'alawi saja yang membantah, jangan muhibbin mereka, supaya tidak ada benturan yang melebar. Saya pun hanya mau menyimak saja. Saya tidak terlibat dengan kajian Ki Haji Maduddin dan tidak pula menuntut Ba'alawi untuk tes DNA. Selain itu, ketika dulu saya membuat lembaga penelitian nasab keluarga Wali Songo, banyak habaib anggota Rabithah Alawiyah yang mengatakan bahwa keturunan Wali Songo sudah tidak bisa disahkan karena zaman Wali Songo sudah berlalu 500 tahun lebih. Mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa banyak manuskrip nasab yang disimpan oleh keluarga Wali Songo. Bahkan sebagian mereka menambah syarat dengan mengharuskan adanya saksi untuk setiap nama dalam nasab keturunan Wali Songo. Dan sekarang mereka kena batunya. Persyaratan ketat yang dulu mereka ajukan pada nasab keturunan Wali Songo kini diajukan pada nasab mereka sendiri, yaitu kajian Ki Haji Maduddin itu. Dulu kami tidak marah-marah ketika mereka mengajukan syarat ketat itu. Kami hanya menjawab dengan kajian ilmiah dan tidak kami publikasikan di media. Namun ketika sekarang syarat ketat itu diajukan pada mereka, mereka pun marah-marah di media. Sungguh tidak dewasa. Tadi saya katakan bahwa kasus nama Ubaidillah hanya salah satu fakta yang menunjukkan bahwa nasab Ba'alawi bukan nasab yang paling sahih. Artinya ada lagi fakta lain yang tidak dibahas oleh kajian Ki Haji Maduddin, yaitu terkait nasab Ba'alawi dari Sayyid Ubaidillah ke bawah hingga Ba'alawi sekarang. Yang dibahas oleh Ki Haji Maduddin adalah nasab Sayyid Ubaidillah ke atas yang katanya terputus riwayat 500 tahun lebih. Sekali lagi itu kata Ki Haji Maduddin. Nah, sekarang kita akan bicara nasab Ba'alawi mulai Sayyid Ubaidillah hingga Ba'alawi sekarang. Ketika pada tahun 2005 saya mendata keturunan Wali Songo dan mencatatnya dalam database kami, sebagian Ba'alawi menghina kami dengan berkata sudah 500 tahun lebih baru bikin perhimpunan dan mendata. Itu tidak benar. Kalau memang benar, kenapa tidak dari dulu? Ini hanya kerjaan Ali Badri yang gila nasab. Memangnya saya pernah mengaku Habib. Nah, ini Ki Ali Badri. Nah, saya sudah sering menjelaskan bahwa ketika dulu orang tua kami menyembunyikan nasab itu karena satu alasan yang sesuai dengan kondisi saat itu. Kami pun punya alasan yang sesuai ketika kini membuka nasab kepada anak-anak kami. Baiklah, ketika Ba'alawi Indonesia menganggap kami sudah terlambat untuk berhimpun dan mendata nasab karena sudah 500 tahun lebih, apakah Ba'alawi yang di Yaman sudah terhimpun sejak Sayyid Ubaidillah?
sejak zaman Sayyid Ubaidillah? Ayo sekarang buka-bukaan perhatikan rekaman sejarah berikut ini. Sejarah Ba'alawi mencatat bahwa penulis marga-marga pecahan Ba'alawi baru muncul setelah tahun 895 Hijriah. Sebelum itu setiap nama hanya dicatat Fulan bin Fulan saja tanpa semisal Asegab dan sebagainya. Al-Istizadah halaman 141. Sejarah Ba'alawi juga mencatat bahwa di Hadramut baru ada Naqabah Ba'alawi pada zaman Habib Umar Al-Mahdar, yaitu pada tahun 833 Hijriah. Naqabah ini berakhir pada kepemimpinan Habib Zainal Abidin bin Abdullah Al-Idrus yang wafat pada tahun 1041. Istizadah halaman 125 sampai 26. Artinya sebelum itu nasab keluarga Ba'alawi dipegang sendiri-sendiri dan mereka terhimpun dengan dipimpin masing-masing munsib. Kemudian mereka terhimpun pada tahun 833 dan perhimpunan mereka hanya bertahan hingga tahun 1041, yakni hanya 208 tahun saja. Naqabah ini pernah akan dihidupkan lagi pada tahun 1316 Hijriah, namun gagal. Keterangan Al-Istizadah halaman 26 sampai 127. Hingga sekarang tidak ada lagi Naqabah atau perhimpunan Ba'alawi di Hadramut. Jadi sekitar 500 tahun sejak Sayyid Ubaidillah, catatan nasab Ba'alawi di Yaman itu dipegang oleh masing-masing keluarga yang diketahui oleh semacam kepala suku yang mereka sebut munsib. Tidak beda dengan nasab keturunan Wali Songo yang selama ini dipegang oleh masing-masing keluarga. Walaupun banyak keturunan Wali Songo yang tidak tahu atau tidak peduli dengan nasabnya, namun banyak juga dari mereka yang memang suka dengan ilmu nasab sehingga setiap generasi ada saja yang fokus mempelajari, menyimpan catatan mereka. Jadi selama tidak ada naqabah keabsahan nasab Ba'alawi, tentunya oleh munsib sebagaimana keabsahan nasab keluarga Wali Songo, tentunya oleh para ahli nasab di keluarga masing-masing. Sekarang kita cari tahu tentang siapa dan bagaimana munsib-munsib Ba'alawi di Hadramut itu. Pada zaman Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menilai para munsib yang ada ketika itu sebagai orang-orang yang tidak baik. Beliau pun memarahi mereka dengan berkata, mereka dalam kurung munsib itu adalah orang-orang yang hanya mengandalkan nama leluhur mereka saja, tanpa berbekal ilmu dan istiqomah seperti leluhur mereka. Artinya ada suatu masa di mana sudah jelas keluarga-keluarga Ba'alawi di Yaman itu dipimpin oleh munsib-munsib yang tidak berilmu dan tidak istiqomah, dan munsib-munsib itulah yang memegang catatan nasab mereka. Sekarang bandingkan dengan nasab sebagian keturunan Wali Songo yang sejak awal dipegang oleh para kiai. Ba'alawi Indonesia bisa saja mengklaim nasab mereka yang paling sahih di hadapan pribumi yang tidak tahu sejarahnya. Sekarang coba umat Islam Indonesia berpikir jernih, mana yang lebih layak dipercaya antara catatan nasab yang dipegang oleh para kiai dan yang dipegang oleh para munsib, yang kata Imam Haddad tidak berilmu dan tidak istiqomah itu. Artinya kalau mau nurutin suudon, nasab Ba'alawi juga banyak celah untuk dipermasalahkan. Saya kira apa yang disampaikan dalam tulisan ini oleh Kiai Ali Badri semakin jelas memberikan penegasan kepada kita semua bahwa memang kelam Ba'alawi ini seharusnya memberikan satu klarifikasi dalam bentuk tulisan juga terkait soal putusan nasab yang disampaikan oleh hasil penelitian Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani bahwa mereka terputus nasabnya. Oleh karena itu diskursus soal pernasaban ini tidak akan pernah bisa selesai manakala tulisan Kiai Imanuddin Usman tidak dibantah oleh kelam Ba'alawi sendiri. Jangan sampai kemudian justru Muhyiddin yang banyak berkomentar soal itu, justru itu menurut Kiai Ali Badri sekali lagi akan memperkeruh masalah dan melebarkan masalah ini. Dan saya kira kita tinggal menunggu lagi seperti apa tulisan selanjutnya oleh beliau, dan kita akan update terus menerus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.